Mengenai MLM, tidak usah disebut namanya ya. Dari negeri Cina, hukum MLM sendiri saya sudah tahu Ustaz. Tapi mengenai MLM ini, mereka telah mendapatkan sertifikasi syariah dari MUI. Jadi apakah MLM itu dan produknya dapat dikatakan sudah memenuhi syariat Islam? Sebab sertifikasi yang diterima dari MUI. Allahu a'lam. Saya pribadi tetap tidak bisa menerima MLM itu karena terlalu banyak hal yang luar biasa lah. Minimal syubhat, minimal sekali. Karena ada hukum gharar, ada hukum janji iming-iming, ada hukum expire, ada hukum ini, ada hukum itu, ada kejar target dan segala macam hal. Dan yang terlebih lagi yang ulama soroti adalah hukum jaringan, mengambil untung dari jaringan, gitu kan? Bagaimana kita mengadakan pelatihan buat guru-guru, lalu guru-guru itu ditugaskan ngajar, terus kita dapat bonus dari gajinya dia? Hasil kerjanya orang, gimana caranya? Allahu a'lam. Saran saya hindari. Tapi kalau antum berpegang pada memang ada fatwa MUI, ada fatwa dari para teman-teman asatidzah atau ulama-ulama yang lain, fadhal, silahkan, bebas-bebas saja. Jangan langsung divonis kalau ini tidak boleh. Saya tidak pernah berfanatik dengan pendapat saya dan saya tidak sarankan itu. Antum temukan dalil yang lebih kuat, fadhal, gitu kan? Tapi ini kalau mau dirincikan luar biasa, karena saya pernah menjadi praktisi di multi level dan banyak teman-teman saya yang memang saya lihat di lapangan begitu. Yang paling berbahaya secara kejiwaan adalah orang kalau masuk multi level, dia sudah anggap bisnis lain sudah tidak bisa berkembang. Ini saja yang paling berkembang. Orang presentasi apapun bagi dia kecil, dia harus bicara juga tentang dia. Akhirnya berputar di situ terus, ada yang cuma sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, semangat untuk presentasikan ke orang. Dan seringkali banyak manipulasi data banyak. Orang yang tampil di panggung tidak selamanya orang yang sukses. Saya sampai kaget itu ternyata saya diundang di satu acara besar di Jakarta, eventnya sampai ribuan orang yang datang. Ternyata setelah saya telusurin yang tampil di panggung itu bukan membernya, memang orang yang dihadiahin mobil BMW, dihadirkan disuruh tampil. Karena dia adalah orang yang pintar berbicara, maka untuk motivasi orang lain. Makanya buktinya berapa orang yang dapat mobil, berapa orang yang dapat bonus gitu kan. Terlebih-lebih kadang-kadang bonus ini diberikan hanya sesuai dengan poin yang dia tutup. Kalau enggak maka hilang, karena dicicilin. Ada teman saya begitu. Omsetnya sudah sangat miliaran, jaringannya sampai Masya Allah puluhan ribu, banyak sekali seluruh Indonesia. Dikasih mobil, ditampilin mobilnya di acara. Saya dekatin dia, akhi, kebetulan beliau seorang dokter. Ini mobil antum dibeliin cash nih. Dia bilang enggak. Terus ngapain? Ya ini dicicilin, setiap bulan ada anggaran cicilannya 1,5 juta waktu itu. Jadi saya cicil mobil, saya cari anggaran yang seharga ini, saya bayarin. Uang mukanya dari saya. Terus kalau antum enggak tutup poin gimana? Enggak dapat. Cicilannya nggak dapat, jadi mobil saya bayar lagi sendiri. Apa bedanya dengan dia cicil sendiri? Gitu kan? Padahal dia sudah mengeluarkan banyak sekali, miliaran, omsetnya sudah miliaran. Yang lebih parah lagi kadang-kadang orang-orang di bawah yang disuruh bekerja, yang suruh ini, kemudian kita yang memanen hasilnya. Dan terlalu banyak hal lah, ya. Allahu a'lam. Saran saya ini minimal syubhat. Kalau ditanyakan kepada saya maka lebih baik dihindari. Gaji PNS itu halal atau haram Ustaz? Itu kan sumbernya dari pajak rakyat. Ya ini apakah murni dari pajak atau bukan gitu kan? Dan kembali lagi kita ini harus betul-betul detail. Kalau memang masyarakat semuanya nolak, tidak ada yang mau pajak itu jadi haram dia. Tapi kalau ada masyarakat yang ridho, nggak apa-apa, dia mau nyumbang buat negaranya, memang dianya yang mau kasih, itu lain. Karena di zaman Nabi SAW sebenarnya tidak ada pajak. Pajak itu penentuan langsung dari pemerintah ya. Nabi SAW kalau butuh sesuatu, beliau mengiklankan, ini ada sedekah, ini ada jihad, ini ada begini. Lalu beliau mengumpulkan sedekah di masjid. Nah orang-orang pada datang nyumbang tuh. Lalu Nabi SAW alokasikan, itu boleh. Dari di sini bisa kita tarik hukum dari perilaku Nabi SAW. Kalau masyarakatnya ridho, memang mereka mau, ya itu jadi halal. Tapi kalau masyarakatnya nggak mau, ini serentak memang tidak mau, itu jadi haram, nggak boleh. Kembali kepada hukum itu. Saya kerja di bank konvensional, semua yang saya miliki saat ini berasal dari gaji dan bonus selama bekerja. Apabila saya berhenti bekerja, pertama, haruskah saya menjual semua yang saya miliki tersebut? Jawabannya tidak. Kalau antum belum tahu hukum sebelumnya, jadi halal. KPR-nya, gajinya, bonusnya itu semua dianggap halal. Asal belum tahu. Dan jangan buka pintu riba baru. Tapi kalau sudah tahu haram hukumnya. Beda ya. Kalau belum tahu jadi halal buat dia, tapi kalau dia sudah tahu jadi haram. Dia harus keluarkan kalau dia tahu haram itu. Jika harus dijual, apakah apa yang saya harus lakukan dengan uang hasil penjualannya? Kembali kepada hukum tadi. Kalau belum tahu jadi halal buat dia. Mobilnya bisa dipakai, rumahnya segala dianggap halal karena dia belum tahu hukumnya sebelumnya. Gitu kan? Tapi kalau dia sudah tahu dan uang itu memang jadi aset, dijual dan kemudian dikeluarkan, disodokahkan. Dia tidak pakai karena uang haram tidak boleh dipakai. Berbahaya apalagi kalau dijadikan makanan kan.
Bolehkah uang tabungan yang berasal dari gaji dan bonus saya gunakan untuk modal usaha setelah saya berhenti bekerja? Sama jawabannya tadi. Kalau misalnya dari awal tidak tahu maka boleh. Nah itu jadi halal buat dia. Nah, kita sudah bahas di dosa riba ya. Kalau nggak salah dalilnya surah Al-Baqarah ayat 275. Saya baru tanya, saya sekarang lagi, ini kalau sudah pakai anak saja, kalau saya saja. Jadi gimana? Saya sekarang lagi kursus untuk menjadi guru TK dan PAUD, dan di sana ada ujian praktek menyanyi dan menari. Apakah itu boleh? Menurut Ustadz apa yang harus saya lakukan? Janganlah, ya. Karena nggak boleh dalam Islam. Menari bagaimana caranya? Haram dalam Islam. Dari sisi mana kira-kira? Kalau tanya Ustadz pasti nggak boleh. Ya, kalau antum tanya kepala sekolah boleh. Nah, memang dia mau kan gitu. Jadi sebaiknya jangan dihindari, cari profesi lain kalau emang harus, atau cari jalan supaya tidak ikut itu. Nasihat untuk hijrah, anak kerja di mana tempat kerja anak ini dan banyak wanitanya, anak ingin hijrah, ya, anak masih banyak pinjaman yang dahulu sebelum anak faham riba. Tentu saja tidak usah buru-buru pindah, gitu kan? Hindari saja fitnah-fitnah yang ada. Kerjakan pekerjaan sambil bisa menyebarkan tulisan, nasihat ya kepada teman-teman di situ, tidak interaksi sama mereka. Insya Allah itu akan bisa, gitu kan? Sambil menyelesaikan utang, itu lebih baik. Atau kalau dapat pekerjaan yang lebih baik dan bisa membantu membayar utang, ya silahkan saja. Itu tanda keimanan, itu sangat positif. Karena merasa terganggu dengan itu, maka itu tanda keimanan. Lebih banyak sibukkan diri. Jadi kalau teman-teman lagi istirahat kantor, duduk bercandaan, makan sama-sama, antum pindah, jangan di situ. Cari tempat istirahat yang lebih aman, di masjid, di rumah makan yang aman, yang memang gitu. Mau dibilangin alim ya udah ya nggak apa-apa, biarin aja mereka ngomong nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjaga hubungan dengan Allah. Ana diajak kerjasama untuk jadi agen grosir sepatu KW, imitasi merek-merek, ya, nggak usah disebut mereknya. Ya. Apa hukumnya Ustaz? Apakah masuk dalam kategori mencuri? Kalau perusahaannya tidak mau, memang tidak izinkan, antum mencuri, nggak boleh. Ada beberapa pabrik teman-teman sekalian, perusahaan memang dia buat dua atau dia buat beberapa kualitas. Dia buat kualitas nomor 1, kualitas nomor 2, nomor 3, dan dia beda-bedain harganya. Lalu antum kerjasama sama pabriknya langsung, memang pemiliknya, tapi antum mampunya modalnya yang C misalnya, yang kualitas C. Baik modalnya mungkin 100 juta, ini deh saya bisa. Mungkin yang ini 500 juta, mungkin 1 miliar yang A-nya. Maka kita ambil yang C saja. Tapi perusahaan itu bukan orang yang merekayasa ya. Tapi kalau misalnya antum bekerja sama orang yang memang mencuri hak ciptanya orang, haknya orang, itu nggak boleh. Sama tuh mencuri namanya. Nggak boleh, jangan masuk di situ akhi. Berbahaya, itu akan masuk dalam hal-hal yang haram. Bagaimana kondisi uang dari pekerjaan yang didapat sebelum tahu halal atau haram asalnya atau syubhat? Apakah boleh digunakan uang dari pekerjaan tersebut? Tentu saja pastikan sekarang. Pastikan pekerjaan antum itu halal atau tidak. Kalau misalnya dulu pernah bekerja atau sampai sekarang masih kerja di satu tempat, lalu selama ini kita sudah terima gaji setahun, belum tahu nih halal atau tidak. Langsung di pengajian kita jadi tahu kalau itu haram misalnya. Haram, maka berarti jadi haram dia. Tapi yang berlalu Allah maafkan. Cuma kalau masih ada tersisa dananya mungkin ditabung, diinvestasi, itu harus dikeluarkan, sedekahkan. Kalau dasarnya memang haram. Dasarnya memang haram. Tapi kalau antum tidak tahu, masih ragu ini halal atau enggak ya. Mungkin karena ada sumber-sumber yang mungkin modalnya dari campuran dengan yang haram dan seterusnya, ini insya Allah masih tidak masalah. Tapi lebih aman antum keluar dan mencari tempat yang lain. Saya bekerja sebagai sales mobil di mana setiap transaksi banyak menggunakan sistem kredit dan menjadi masalah tidak semua customer menggunakan sistem syariah. Kira-kira bagaimana Ustaz? Tawarkan syariah. Usahakan antum punya relasi yang sangat kuat. Saya yakin teman-teman marketing nggak usah diajar lah. Bagaimana Anda bisa membuat barang itu laku, mobil itu laku, motor itu laku, maka kita juga bisa merayunya untuk bisa ke syariah. Caranya kita ketemu langsung ke cabang-cabang terdekat lalu bahasakan. Saya ini sering kedatangan konsumen satu hari 50 orang loh, 30 orang loh, 10 orang loh. Saya mau mereka ke bank syariah. Bagaimana penawaran Anda yang bagus buat saya? Coba diskusi. Apa yang kira-kira bisa membuat dia tergiur? Ini loh, bank konven itu tawarkan ini. Ini loh penawarannya, coba hitung-hitungan. Bisa nggak Anda lebih murah daripada ini? Supaya ada yang saya bisa sampaikan kepada konsumen. Kan gitu. Coba datang, sampaikan. Negosiasi. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluarnya gitu. Memang jalan keluarnya. Allah alam, itu yang saya tahu. Karena tidak mungkin teman-teman pada saat antum membuka kredit dengan bank konvensional lalu saya bilang, oh ini nggak kena dosa. Dari sisi mana coba? Oh jelas dia akhirnya KPR ke bank riba.
Dan antum penyebabnya dari sisi mana saya bisa bilang secara syar'i dan itu bertanggung jawab hari kiamat itu boleh? Tidak mungkin kan gitu. Pastilah tidak boleh. Solusinya adalah tawarkan ke bank syariah dengan cara tadi. Contoh, teman-teman marketing sangat tahu masalah ini. Atau coba datang kepada kepala dealer, kira-kira bagaimana caranya Pak, saya atau ibu saya ingin menawarkan kepada konsumen supaya mereka mau beli cash. Apa solusinya di dealer? Bisa nggak bayar cicilan 6 kali, 12 kali di sini di dealer? Mungkin ada yang menggiurkan sehingga kita tidak usah lagi berhubungan dengan bank misalnya. Apalah, coba sistem apa kira-kira yang bisa? Karena kita harus dapat celah syar'i. Kalau nggak bisa. Celah syar'i diantaranya itu mereka cicil sama dealer, atau kita giurkan dengan diskon yang besar, atau kalau dia beli cash, ya, kemudian dia dikasih motor kah, dikasih apalah yang menggiurkan daripada diskon, kasih benda mungkin bisa lebih menarik. Misal contoh, semua hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nah itu yang dilakukan. Selain daripada ini, Allahu a'lam, saya tidak tahu teman-teman sekalian. Hukum kerja di perusahaan rokok. Siapa yang jawab nih? Haram. Semua pemerintah, semua dokter, semua ulama mengharamkan rokok. Bagaimana caranya kita mau bilang halal nih? Nggak bisa. Mau hidup dari mana? Hidup di bumi Allah. Hidup, keluar, bekerja, ada, asal mau. Masalahnya kita tidak mau. Ya. Ini penyakitnya harus dihilangkan teman-teman sekalian. Haram, nggak boleh. Dari sisi mana halalnya coba? Nggak ada, haram, mutlak. Kalau halal, anggaplah ada satu dokter saja yang atau pemerintah yang tulis merokoklah karena Anda akan sehat. Silakan merokok, kerja di perusahaannya. Semua bilang bahaya, impoten lah, inilah, itulah, macam-macam. Kasih foto yang sudah rusak, terbakar ini, saya nggak tahu. Masih juga mau. Saya nggak tahu, mungkin saya perlu beliin kacamata kali ini supaya lihat jelas gitu kan. Maaf, jangan tersinggung temanku. Jadi kalau apa yang saya sampaikan tentang hukum syariah itu hukum agamanya, dan ini pasti kebaikan Anda. Saya sudah bilang kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Anda malam ini berita, berarti Allah masih sayang kepada Anda. Wallahi masih disayang. Karena kalau tidak tahu malam ini, sampai kapan kira-kira mau tahu? Bagaimana kalau 10 tahun lagi baru tahu dan 10 tahun semuanya makan yang haram? Kan lebih berat hukumannya. Maka lebih baik malam ini dan jangan bekerja di situ. Kerja di tempat yang lain, keluar, banyak pekerjaan. Semut di lubangnya Allah kasih rezeki. Bagaimana dengan ya manusia? Saya pegawai di salah satu bank konvensional. Setelah saya tahu jika bekerja di bank itu riba, saya berniat untuk berhenti. Tapi saya masih ragu karena sempat konsultasi ke beberapa teman bahwa dilihat dari manfaat bank itu lebih banyak daripada mudaratnya. Karena hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia menggunakan jasa bank. Baik, kira-kira kalau antum meninggal dunia, antum akan bilang sama Allah apa nih? Ya. Oh ini karena banyak manfaatnya buat orang. Lalu Allah cuma jawab satu, tapi saya haramkan. Kira-kira kita mau jawab apa? Urusannya mau manfaat bagi orang banyak atau tidak, intinya haram. Orang buka tempat perzinahan teman-teman, ingat ya, riba, zina, durhaka sama orang tua, dosa besar semua ini. Berarti levelnya sama. Untuk lebih memahami, bagaimana kalau ada orang bilang, saya buka jasa perzinahan untuk membiarkan, untuk memberikan manfaat kepada orang. Supaya orang yang mau melampiaskan syahwatnya bisa masuk di situ. Manfaat buat orang, tapi haram. Tanggung jawab hari kiamat. Nggak bisa. Sama halnya dengan ini teman-teman sekalian. Jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Dan kalau teman-teman seperti ini, sudah sering saya jawab. Kalau antum sedang ada perasaan takut mau meninggalkan karena ini haram, datang ke seorang ustadz, saya mau tinggalkan nih, tapi saya nggak tahu nih, saya nggak tahu harus bagaimana nanti nama baik saya sudah terlanjur punya kerjaan, teman-teman saya, keluarga saya, kemudian saya juga sudah punya pendapatan dan seterusnya lah, fasilitas kendaraan dan macam-macam. Kalau saya tinggalkan, maka martabat saya, nama saya, makanan saya semuanya terganggu nih. Dan itu, seperti itulah. Lalu bagaimana hukumnya? Tetap jawaban agama haram. Dan kalau anda mau lebih pasti, lebih aman, tinggalkan. Karena kalau tetap bertahan pada sesuatu yang haram, konsekuensi pembersihannya lebih lama. Sementara kalau dosa yang kita kerjakan saja, tidak kita tahu masih ada pembersihan, yang kita tahu sedikit juga pembersihannya ada. Apalagi kalau yang sudah besar, bertahun-tahun antum bertahan. Kemarin saya subhanallah waktu di Pontianak, pas lagi makan, tidak sengaja seorang notaris saudara kita yang mengundang di Pontianak itu, kemudian makan siang di rumah makan Padang. Dia undanglah teman-temannya dia. Di antaranya
kepala cabang bank konvensional di situ. Duduk depan saya. Lalu kemudian setelah makan diperkenalkan, oh ini kepala bank semua banyak. Ada syariah, ada yang konvensional. Mata saya nyorot ke yang konvensional nih. Saya tanya, Pak, tidak pengen berhenti ya Pak? Saya tanya gitu. Oh pengen sih Ustaz. Ini ditunjuk temannya notaris, saya nggak usah sebutin namanya. Ini Bapak ini tahu betul saya ingin berhenti. Terus kenapa nggak berhenti Pak? Iya, lagi mengatur strategi. Gitu. Baik. Kalau dalam mengatur strategi ini Bapak mati bagaimana? Ini di meja makan nih, saya ngomong gitu. Kalau Bapak mati sementara atur strategi, bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat? Dia diam. Coba Bapak pikirin coba. Ingat Pak, prestasi dunia ini hanya akan kita tinggalkan di dunia. Di akhirat, apa yang Bapak lakukan dari kebaikan akan diterima. Pikirkan baik-baik ini. 1 dirham riba, dalam hadis dikatakan lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat lain lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Bapak sudah tahu belum itu? Iya Ustaz. Baik. Apa yang Bapak kira-kira mau lakukan sekarang? Nah, saya tanya gitu. Saya mau tinggalkan. Tapi kira-kira kiat-kiatnya Ustaz. Baik. Langkah pertama, kiat pertama Bapak keluar, saya bilang. Keluar dulu. Kenapa keluar? Dia kan diam. Saya tanya, Bapak pasti tanya saya, kenapa keluar? Saya bilang iya. Bapak sekarang lagi injak lumpur, penuh lumpur nih semuanya. Lalu bilang, Ustaz bersihin dong. Saya bawa air nih, selang. Kalau saya siram, sementara Bapak di lumpur, tambah becek. Saya sampaikan hukum, Bapak masih tetap mau kerja di situ, tambah beban tuh. Pulang tambah terfikirkan, tambah ini. Jadi serba susah. Jadi caranya keluar dulu dari lumpur. Keluar di jalan, saya siram tuh. Bersih, keringin bisa lari. Gitu kan. Jadi harus keluar, nggak bisa enggak. Bapak harus keluar dulu gitu kan. Baru bisa jalan gitu. Dia bilang sebenarnya gini Pak. Saya bilang minimal Bapak pindah ke syariah. Saya bilang gitu. Iya sebenarnya mau Pak. Dan Bapak perlu tahu, dia bilang Pak Ustadz. Waktu bank syariah dibuka, begitu mau buka cabang di sini dia bilang, gitu kan? Semua ini yang konven ini mau pindah ke syariah semua. Sampai sekarang dikasih peraturan udah nggak bisa lagi. Jadi ini yang membuat masih tertahan. Baik, kiat pertama dari saya keluar. Kiat kedua, Bapak mulai memikirkan dari uang yang ada untuk buka usaha. Usaha-usaha. Yang ketiga, menjelaskan pada istri, pada anak supaya mereka tidak kaget tentang masalah haram. Ajak mereka supaya satu rumah semua kerjasama untuk itu. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Sudah. Kalau enggak nanti kalau mati bagaimana tanggung jawabnya? Allahu a'lam. Jadi seperti itulah kurang lebih nasihat saya kepada penanya tadi seperti saya sampaikan ke sana. Apa hukumnya apabila kita menjual barang yang tidak syar'i? Misal jual celana jeans ketat untuk wanita atau jual kemeja lengan pendek untuk wanita yang mana mereka memakainya untuk di luar bukan untuk di dalam. Ini sebenarnya kalau mau dia tidak langsung dikatakan haram ya. Kalau misal ada akhwat kita pakai jilbab besar gitu kan, dia jual busana muslim, tapi dia juga jual baju tidur, misal. Baju tidur, celana pendek, celana jeans ketat. Tujuannya agar muslimat yang masuk belanja di situ bisa pakai nanti di rumahnya dengan suaminya. Gitu. Dia tahu itu pasarnya akan ke situ, yang belanja orang-orang ini. Maka itu aman. Tapi kalau dia jual di umum pasar dan dia tahu akan dipakai oleh orang umumnya di jalan, apalagi dia tahu yang pakai ini nanti adalah orang jelas-jelas datang pakaiannya sudah kelihatan dan dia akan beli, ini bahaya sekali. Kalau Allahu a'lam, yang saya tahu ini haram, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Dan alihkanlah ke busana muslim. Kenapa enggak jual busana muslim dan muslimah? Kenapa enggak lakukan itu teman-teman? Banyak orang yang saya lihat transisi dia pindah dari, memang dia dasarnya desainer, kemudian dia alihkan dari baju yang konvensional, mungkin lari ke baju-baju syar'i. Tapi Masya Allah, maju pesat, luar biasa gitu. Ya, ada banyak terjadi seperti itu. Ana pernah meminjam uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang tersebut tidak Ana pernah meminjamkan uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang itu belum membayar utang. Apakah ini termasuk pembersihan dosa di dunia sebelum yang tadi Ustaz sampaikan? Tentu saja. Semua cobaan yang datang kepada kita sebagai orang muslim di dunia itu akan jadi pembersihan dosa. Semuanya. Termasuk uang antum yang tidak dibayar oleh orang lain. Yang sudah saya bahasakan khusus utang. Siapa yang berutang, mengutangkan orang lain, kemudian tidak dibayar. Sampai jatuh tempo, dia seperti bersedekah setiap harinya, setengah dari harta itu. Kalau sudah sampai jatuh tempo dan dia belum bayar, double pahalanya. Gitu kan? Double. Jadi seakan-akan kita sedekahkan setiap hari double itu.
Maka mungkin kalau orang tidak utang dengan kita, maka kita tidak akan sedekah sebanyak itu, tidak dapat pahalanya. Bersangka baiklah dengan Allah. Ketika kita berhutang dengan orang lain, tapi sebelum kita bayar ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia, lalu kita tidak tahu di mana rumah keluarganya saat ini. Apakah hutang tersebut akan jadi tanggungan ana sampai hari kiamat nanti? Bagaimana ana membayarnya sedangkan tidak tahu di mana rumahnya? Sudah kita jawab ya. Jadi sedekahkan atas nama orang itu. Tentu setelah berusaha mencari tahu ya. Kalau sudah tidak tahu sama sekali baru sedekahkan atas nama orang itu. Bukan atas nama antum tapi atas nama orang itu. Apakah boleh berinfak dengan niat membayar utang tersebut? Orang yang kita tidak bisa temui tadi. Ya sudah saya jawab. Saya pernah mendengar kajian tentang riba. Apakah uang yang tercampur dalam bank itu riba? Sedangkan gaji setiap bulan selalu ditransfer ke bank dan selalu mendapat bunga. Tentu saja tergantung pekerjaan antum. Kalau pekerjaannya halal maka tidak ada masalah. Dan kalau bisa dialihkan ke bank syariah, saya sudah katakan itu jauh lebih baik. Alihkan ke bank syariah jauh lebih baik. Kalau tidak bisa pun harus di situ ya sudah. Apa boleh buat? Yang penting jangan interaksi dengan bunganya. Kalau lagi di print tiap bulan misalnya, print minta, ada kan kodenya sendiri bunga itu. Ini jangan diambil bunganya. Jangan interaksi di situ dan insya Allah tidak ada masalah. Kalau tidak ada jalan lain, kalau masih bisa, alhamdulillah lebih baik dipindahkan ke bank syariah sebagaimana sudah saya pandu pertemuan yang lalu. Dulu waktu SMP saya pernah menipu es kelapa. Saya tidak bayar ketika ramai. Saya bilang uang saya 10.000, jadi saya dapat es kelapa dan kembalian haram itu Ustaz. Pertanyaannya, apa saya sudah tidak bisa masuk golongan 70.000 umat Muhammad, umat Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab? Masih bisa, tapi taubat dan kembalikan, cari itu penjual es tuh. Coba suruh bandel dulu. Hah? Ini iseng bener nih. Ambil es kelapanya orang nggak bayar. Baiklah, mungkin belum tahu. Jadi sekarang datang ke sekolah itu, kalau masih ingat sekolahnya. Biasanya itu subhanallah penjual-penjual di kantin di sekolah itu masih ada gitu. Saya dulu sampai kalau tidak salah kuliah ya, sudah selesai kuliah malah. Saya datang ke SD saya di Makassar masih ada tuh guru yang pernah ngajar saya gitu kan. Masih ada tuh penjual-penjual gitu kan, masih ada subhanallah. Jadi memang masih ada, coba tanya. Kalau ada kembalikan. Maaf ya dulu saya tidak mengerti hukum agama tapi saya pernah begini, kembalikan uang 10.000 rupiah. Sama tadi hukumnya, kalau tidak ketemu sedekahin. Taubat, sedekahkan, maka insya Allah akan masuk 70.000 itu. Bagaimana bila ada orang berhutang kepada orang lain melalui perantara saya dan tidak dibayar sampai sekarang? Apakah saya turut berdosa? Apakah saya harus menggantinya? Tergantung kesepakatan awal. Kalau antum menjadi penjamin, ini orang si A pinjamin aja, antum bilang sama si B, ini si A pinjamin aja, saya yang tanggung, saya penjaminnya. Oh itu wajib, nggak bisa. Kita jamin. Tapi ini loh teman saya butuh uang. Ini loh teman saya mau menikah, tapi silakan ya ditanya semuanya, saya tidak bertanggung jawab. Mau dipinjamin silakan, mau dinikahkan silakan, tapi saya tidak bertanggung jawab. Saya cuma memenuhi niat dia yang baik, itu yang paling aman. Jadi jangan bilang saya jamin, nggak boleh. Mengatakan jamin ini berarti masuk dalam syarat yang wajib dipenuhi. Antum jadi penjamin, antum harus menjamin itu. Menjamin berarti kalau dia hilang, dia lari, maka dia harus digantikan. Itu konsekuensinya. Makanya jangan jamin. Jangan jamin sama sekali. Bantu saja. Ingat, masuk dalam masalah utang tadi, masuk juga dalam masalah menikah. Banyak orang begitu, dia bantu temannya menikah. Lalu dia bilang, saya jamin kok teman saya baik begini. Jangan. Walaupun antum kau dia. Kalau ditanya, baik nggak orangnya? Setahu saya baik. Tapi dia mau menikah loh ya sama adik kamu. Tanyain baik-baik. Jangan bebankan saya. Saya cuma bantu karena dia niat baik. Tapi saya tidak bertanggung jawab. Silakan tanyain. Begitu saja. Jadi jelas kita lepas dari hukum syar'i. Ada sebuah lembaga di sana memberikan info ke orang-orang untuk membantu memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Lembaganya memberikan fasilitas kepada peminjam untuk menginfokan kebutuhan dia kepada orang-orang melalui website. Jadi seperti diiklankan sehingga bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman. Income dari lembaga tersebut adalah infak operasional 0 sampai 25% diberikan kepada si pemberi pinjaman. Dan sifatnya apa ini? Baiklah, misal si A sama dengan peminjam dan si B pemberi pinjaman. Si A diiklankan oleh lembaga bahwa sedang membutuhkan dana sebesar 10 juta untuk modal dengan batas pengembalian disepakati. Kemudian si B bersedia membantu melalui lembaga dengan memberikan pinjaman 10 juta dan infak ke lembaga misal 10% dari 10 juta. Jadi bisa milih infaknya berapa.
Si A akan mengembalikan uang kepada si B sebesar 10 juta. Apakah ada celah riba dan kezaliman? Bagaimana hukum infak yang diterima lembaga? Riba, nggak boleh. Apa haknya lembaga itu ngambil? Selama utang tidak boleh, nggak bisa. Antum mau membantu, saya sudah pernah bilang, ada dua investasi, ada investasi akhirat. Utang dan gadai tidak boleh bertambah, tidak bisa. Mau dinamakan itu sedekah, infak kah, 2% kah, 1% kah, 0, sekian persen, tidak boleh, nggak bisa. Karena utang tidak boleh berbunga, antum pun tidak boleh mengambil untung dari situ. Sama saja, kan gitu. Jadi nggak bisa. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Lebih baik dihindari. Kalau memang antum mau buka lembaga, hutangkan orang, jangan ambil keuntungan dari situ. Jangan ambil keuntungan. Memang iklanin si A butuh uang, lalu si B didapatkan ternyata bisa membantu, ya sudah antara mereka silahkan berjalan. Kita bantu lillahi ta'ala. Kalau ada di antara mereka yang memberikan, dia sendiri yang mau, itu lain, itu halal. Tapi kalau kita mengatakan ya ini ada infaknya ya, tapi terserah bebas berapa, sama aja. Tetap masuk dalam mengambil bunga atau ada nilai dari utang, tidak boleh. Utang tidak boleh bertambah teman-teman sekalian. Itu hukum syar'inya. Kalau Anda mendapatkan hasil jual beli mobil milik orang tua, boleh tidak setengah uangnya saya pakai untuk umroh dan setengah lagi saya pakai buat DP mobil lagi dengan persetujuan orang tua? Kalau pemilik uang setuju nggak masalah, orang tua atau orang lain. Ada teman kita investasi dengan kita 100 juta, lalu kemudian untung 20 juta misalnya. Lalu kemudian kita ingin umroh, minta izin sama dia pemilik uang, ini 20 juta, tadinya kita bagi 10-10 nih, 50-50% keuntungan. Tapi saya pengen umroh, bisa nggak saya pakai dulu? Tapi itu utang. Oke, kalau dia izinkan silahkan, nggak ada masalah. Sama halnya juga kalau digunakan untuk bisnis yang lain, buka cabang atau apa saja, beli produk-produk yang baru ya, untuk inovasi baru, maka itu semua selama pemilik modal mengizinkan tidak ada masalah. Bahkan kalau pemilik modal memberikan, menghalalkan, itu semua adalah halal. Saya seorang profesional video maker, pekerjaan saya syuting dan edit video. Alhamdulillah saat ini saya mengenal sunnah. Ternyata musik yang menjadi bagian dari pekerjaan saya untuk edit video itu haram dalam Islam. Apakah nafkah yang saya dapatkan haram? Jika musik tanpa lirik yang saya gunakan juga haram, mohon pencerahannya Ustaz. Tentu saya teman-teman sekalian sudah pernah kita jelaskan panjang lebar hukum musik, dan saya sudah bahasakan jumhur ulama mengatakan tidak ada pintu untuk membuka pintu musik itu halal, kecuali memang yang ada dalilnya, seperti gendang yang digunakan bagi wanita di acara pernikahan dan juga ya di hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi selain daripada ini tidak dibenarkan. Kalau antum mengedit video dan kemudian larinya tidak menggunakan musik, tapi mungkin hal-hal yang menggunakan mulut atau menggunakan selain musik ya. Seperti sekarang masih ada pendapat ulama masalah anasyid, gitu kan, lantunan-lantunan kalimat yang memotivasi orang misalnya. Maka itu masih ada pintu terbuka gitu. Tapi kalau masalah pendapatan dari musik, pendapatan dari perbuatan film-film yang tidak benar misalnya, jelas ada perempuan terbuka auratnya dan seterusnya, ini haram. Tidak bisa teman-teman sekalian, mohon maaf. Kalau antum walaupun pendapatannya sudah miliaran di situ, kalau bertanya pada seorang dai tentang hukum halal haram dan itu haram, pasti kami akan katakan haram. Dan itu demi kebaikan antum tentunya. Ya, karena kalau pada saat ini sekarang sudah tahu haram, lebih baik daripada 5 tahun, 6 tahun lagi baru antum tahu kalau itu haram. Karena makin lama dimakan, harta tersebut makin besar konsekuensi pembersihannya. Sebagaimana saya bahasakan tadi. Kalau tadinya kita cuma sakit 6 bulan, nanti lama-lama bisa sakit 2 tahun, 3 tahun. Gitu kan. Bisa 10 tahun. Pembersihannya lebih berat. Gitu. Maka sesuatu yang haram tetap haram temanku. Ya. Jadi dan harus ditinggalkan. Allahu a'lam. Gimana hukumnya kalau kita ditraktir makan yang mana teman ini masih bergelut sama harta riba? Jangan makan. Nggak boleh nih. Seperti antum sudah tahu lagi kan. Makan yang haram. Jangan makan. Nanti dia tersinggung, tidak usah peduli, bukan masalah kita dia tersinggung. Sampaikan baik-baik, maaf ya saya nggak bisa karena gaji kamu masih dari riba. Lebih baik saya yang traktir deh, misal kita balik. Ya, karena ini nggak boleh. Jadi satu kali disampaikan seperti itu, nanti yang kedua kali, 2 kali, 3 kali dia nggak akan undang lagi kan. Karena memang dia tahu kita nggak boleh teman-teman. Memakan sesuatu yang haram, baik dari penghasilan kita atau penghasilan orang lain sama. Konsekuensinya ada pembersihan. Minimal penyakit menimpa badan antum. Itu apa? Repot-repotin diri. Nggak usah. Ini. Bahasakan kalau nggak boleh. Sudah tahu jelas dari haram, nggak boleh. Kalau kita tidak tahu sumber pendapatannya dia halal atau haram, kemudian kita tahu secara zahir yang kelihatan orangnya baik, nggak apa-apa.
Setelah kita makan ternyata kita tahu bahwasanya itu adalah pendapatan haram, insya Allah tidak ada beban syar'i di situ. Ya. Tetapi tetap ada pembersihannya. Jadi jangan sampai nanti antum makan sesuatu yang haram, antum tidak tahu nih, lalu berjalan waktu. Seminggu kemudian baru antum tahu, oh ternyata orang ini haram nih, kerja di tempat riba misalnya, haram. Maka jangan heran tiba-tiba antum mules, 3 hari sakit, buang-buang air besar, itu pembersihan. Pasti ada pembersihannya, tahu atau tidak tahu gitu. Ada pembersihannya di dunia. Kalau di akhirat antum lepas dari hisab karena tidak tahu hukum. Anak kerja di hotel, sering dapat hadiah dari tamu. Apakah anak wajib membagi teman anak dari hadiah itu? Anak sering membaginya ke teman anak. Apakah anak dosa sewaktu-waktu anak tidak membagi ke teman anak? Tentu saja itu bebas, bisa bagi bisa tidak. Itu hak antum, hak anda itu. Mau kasih atau tidak. Saya dapat usaha sama dengan gini. Saya dapat keuntungan dari bisnis. Apakah saya harus membagi kepada teman saya? Jawabannya tidak. Bebas saja. Mau kasih silakan, tidak kasih nggak masalah. Bagaimana caranya agar terlepas dari kalung-kalung iblis tersebut? Berilmu, punya ilmu syar'i sehingga terpandu. Tadi saya sudah rincikan bagaimana orang yang paling mulia dalam masalah harta adalah orang yang memiliki ilmu, kemudian hartanya teratur dan terkontrol dengan ilmunya. Masalah hawa nafsu, dia menikah, lampiaskan pada pasangan yang halal. Begitu pula dengan jabatan, tidak usah dikejar. Cobalah pekerjaan yang di depan mata kita, yang termudah, dan jangan tambah program hidup kecuali memang darurat. Karena makin ditambah program hidup, maka butuh ekstra tenaga, energi, ekstra waktu, dan juga ekstra pengawasan. Karena kalau kita buka pintu baru, dari usaha-usaha atau dari apa saja itu butuh ekstra semuanya. Energi kita, waktu kita, dan juga ada pengawasan. Pengawasan terhadap usaha kita juga diawasi ekstra oleh para malaikat. Maka sebaiknya harus dibatasi. Itu akan membuat kita tidak mengejar jabatan. Baik, pertanyaan yang pertama. Ustaz, ada seorang yang meminjam uang tapi mungkir atau mangkir dari janjinya dan akhirnya ana suruh dia bersihkan kebun sebagai gantinya. Kemudian dia mau minjam lagi tapi tidak ana berikan karena pengalaman sebelumnya. Berdosa ke ana? Tidak berdosa. Sama sekali tidak berdosa. Malah itu pilihan yang tepat. Kalau ada orang sudah pernah utang sama antum dan dia tidak bayar, antum punya hak tidak kasih selamanya. Itu hak kita. Karena meminjamkan uang itu beda dengan orang yang minta sedekah, lain. Kalau ada orang miskin kita tahu minta sedekah itu jangan ditolak. Tapi kalau orang mengajak investasi, ya, meminjam utang, ini semua hak kita. Boleh kita tolak, bisa kita terima. Walaupun orang itu dasarnya kita belum tahu sebelumnya. Artinya tidak pernah punya pengalaman buruk. Itu hak antum. Boleh antum tolak, boleh antum beri. Itu hak antum sepuluhnya. Apalagi kalau orang itu sudah punya pelanggaran-pelanggaran, maka kita punya hak untuk tidak memberikannya. Ana saat ini bekerja sebagai karyawan. Alhamdulillah pekerjaan halal. Insya Allah yang menjadi ganjalan halal insya Allah. Yang menjadi ganjalan adalah lingkungan kantor di mana orang-orangnya jika sedang ngobrol bercampur antara yang boleh dan tidak boleh. Kemudian terjadi ikhtilat dan banyak wanita yang tidak memakai hijab. Di sisi lain ada pekerjaan menjadi guru bimbingan belajar Islam ataupun sekolah sunnah yang menawarkan lingkungan Islami namun gajinya lebih kecil. Apa yang harus saya lakukan dengan keadaan ini dalam timbangan syariat? Tentu saja yang nomor satu didahulukan adalah sumber pendapatannya dulu. Gaji antum halal atau tidak? Pekerjaan perusahaan itu halal atau tidak? Kalau masalah kasus ikhtilat itu antum masih bisa menghindar. Tidak usah ngobrol-ngobrol di situ, gitu kan? Kan selesai. Kalau orang lagi ngobrol-ngobrol hal-hal, jangan ngobrol-ngobrol. Atau antum bisa hidupkan suasana pengajian di kantor, ya, sehingga mereka hadir, gitu kan? Ada beberapa kantor saya bina di Jakarta ini yang alhamdulillah akhirnya dari awal tidak ada hijab malah sampai ada hijab. Kemudian dari awal tidak faham jadi faham. Walaupun hanya sekarang sebulan sekali, tapi alhamdulillah bisa berjalan gitu. Dengan bergeraknya 1-2 orang ikhwah saja di situ. Akhirnya teman-teman jadi faham, jadi ada jarak, jadi maksudnya mereka jadi bisa memahami mana syariat, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan gitu. Kalau sumbernya halal maka nggak ada masalah, pertahankan saja. Ya, kalau memang antum lihat sumber kebutuhan antum lebih besar di situ. Tapi kalau seandainya memang ternyata itu mengganggu secara kejiwaan, nggak bisa terlepas. Seperti misalnya ada banyak wanita di situ yang fasikah, yang tidak paham agama, datang main teplok saja, main ngobrol, main duduk, main ini, main sekarang. Malah kita sering diolok-olok gitu kan, sering sengaja digangguin supaya terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Maka antum pindah, jangan. Ya. Kalau terjadi fitnah, jangan di situ, gitu kan.
Tapi yang paling pertama lihat sumbernya dulu. Lihat sumbernya. Kalau sumbernya haram mutlak antum harus pindah. Kalau sumber pendapatannya yang jadi gaji nanti halal, tinggal masalah lingkungan antum berusaha menghindar saja semaksimal mungkin. Kalau lingkungan juga mengganggu baru antum pindah ke lingkungan yang tadi yang lebih baik. Apakah hutang bisa mempengaruhi terhalangnya doa? Kalau doa tidak. Allahu alam. Kalau doa, karena tidak pernah ada dalil masalah itu. Tapi utang itu yang ada dalam hadis jelas dia akan kalau orang itu meninggal maka ruhnya akan bergantung antara langit dan bumi. Artinya Allah SWT tidak terima sampai utangnya terbayar. Dan kalau orang mati syahid akan diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi memang dia ada pengaruh-pengaruh terhadap hukum-hukum syar'i. Allahu a'lam. Apakah boleh kita bersedekah infak dengan menggunakan uang pinjaman atau utang? Boleh saja. Ulama membolehkan masalah itu. Yang penting seseorang pada saat membuka pintu utang ada dua syarat mutlak. Yang pertama dia tahu dia akan bisa bayar. Dia tahu ada sumbernya. Misal gini, antum punya gaji, punya pendapatan akhir bulan, gitu kan? Cuman antum belum, sekarang ini lagi butuh mendesak, ada keluarga lagi sakit, ada teman lagi sakit, ada orang miskin tetangga lagi minta, antum butuh untuk bantu, sekarang tidak ada duit, pinjam uang, tahu nih akhir bulan akan ada gaji, nggak ada masalah, dan niat tahu sumbernya akan bayar. Yang kedua, memang diniatkan dari awal utang untuk membayar, karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang utang niat membayarnya, Allah akan memudahkan. Dan siapa yang utang dari awal tidak niat membayar, maka Allah akan persulit dia membayarnya, kan gitu. Jadi jelas, makanya dua hal ini harus ada pada saat seseorang itu akan berhutang. Sama juga masuk dalamnya akikah ya, mau akikah anak, mau idul kurban, nah itu boleh antum utang. Asal syaratnya antum tahu ada pendapatan nanti bisa bayar tuh. Bukan memang cuman tebak-tebak, itu nggak boleh maksakan diri bersedekah pada saat memang kita tidak punya. Di sini saya hanya sharing saja Ustaz untuk jamaah yang masih bekerja di institusi ribawi atau haram lainnya, tidak perlu takut untuk resign demi Allah, karena saya membuktikan sendiri keluar dari bank dan resign dari perusahaan non Islami. Sekarang saya punya usaha sendiri dan mendapatkan hasil dan waktu yang lebih berkah. Jazakallah khair, berbagi. Ini sudah ada kesaksian nih, gitu kan? Sebenarnya tanpa penyampaian akhi ini juga, jazakallah khair, tentu saja sudah jelas harus kita sebagai orang muslim yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita tamak terhadap harta halal? Boleh sekali, enggak ada masalah. Sudah kaya, punya miliaran, masih mau lebih kaya, buka usaha, enggak ada masalah. Tamak terhadap rahmat Allah itu perintah agama. Bolehkah saya sudah sehat minta tambah sehat? Bolehkah saya pintar minta tambah pintar? Boleh, enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya nggak bilang loh Pak ya. Katanya boleh minta tambah istri. Udah mulai panas rupanya. Ustaz, saat ini saya bekerja di tempat yang menjual alkohol. Pertanyaannya, apakah ibadah saya, sholat saya, puasa, sedekah saya tidak diterima di sisi Allah SWT? Kalau sholat antum dirincikan ibadahnya. Kalau sholat sama puasa diterima sama Allah asal antum memenuhi syarat dan rukunnya, kan gitu. Sholat menghadap kiblat, tutup aurat antum ya, kemudian masuk waktu dan segalanya, itu diterima saja. Kalau puasa juga begitu, selama kita memenuhi rukun dan syaratnya diterima. Tapi sedekah nggak diterima. Sedekah dari uang haram nggak diterima, gitu kan? Di sini kalau antum bekerja di tempat yang menjual alkohol, berarti ada sumber haramnya, ada sumber haram, maka sebaiknya antum jangan di situ, jangan ada di situ teman-teman sekalian. Saya berharap begini, mudah-mudahan di majelis ilmu yang antum hadiri seperti ini teman-teman, yang paling pertama tolong jangan menganggap saya sedang menghardik atau menyalahkan. Kalau ada secara individu, kebetulan yang saya bahas kena di antum, saya tidak kenal semua antum di sini yang hadir, gitu kan? Berarti memang itu peringatan Allah mungkin melalui lisan saya untuk antum sadar sebelum jauh. Kalau lebih jauh lagi malah antum lebih berat hukuman Allah nanti, gitu kan? Lebih baik berhenti, kan gitu. Berhenti sekarang dan insya Allah kalau kita berhenti dari sesuatu yang haram teman-teman, nanti antum akan lihat seperti ada sebuah lapangan luas nanti terbuka di depan kita, peluang-peluang yang sangat banyak. Orang kata ulama yang menjerumuskan dirinya pada yang haram, dia akan terkurung di situ dan dia akan sulit untuk keluar karena syaitan ingin mengelilit dia seakan-akan tidak lagi peluang lain, tidak lagi kesempatan lain dan seterusnya. Ini berbahaya. Maka mestinya teman-teman sekalian kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan haram ini ya, apapun yang haram, ada syubhat antum tinggalkan, jangan sampai masalah ini,
Jangan sampai masalah, gitu kan. Jadi semestinya lebih hati-hati, Allahu alam. Kalau masalah sedekah, kalau dari hasil gaji itu tidak diterima. Kalaupun tadi sholat itu baju yang dipakai, sejadah yang dipakai, AC rumah dipakai bayar dari hasil pekerjaan tadi, maka ini ulama mengatakan masuk dalam bab syubhat. Apabila memang dia masih punya pendapatan lain. Misal selain di tempat penjualan itu ada alkohol, ada yang lain-lainnya. Misal di sebuah supermarket ada jual alkohol, tapi mayoritas produk yang dijual bukan itu. Semuanya halal, sabun apa segala, dan ada supermarket besar, tapi ada alkoholnya. Maka kalau dominan produk-produk halal, gajinya akan jadi halal. Tetapi dianjurkan kalau dia mau lebih jeli, dia menilai kadar kurang lebih ya, dari dia kerja 30 hari itu, gaji dia berapa, kemudian sekitar berapa persen, secara persentase, produk yang ada di supermarket itu misalnya 5%-nya produk haram, 5% dari total produk, 5% haram karena ada minuman keras, 95% semuanya halal. Maka antum keluarin 5% dari gaji antum, sedekahin. Jadi halal tuh, nggak ada masalah. Tapi tadi yang saya jelaskan hukumnya itu kalau semuanya alkohol nih, ya, orang kerja di bar jual alkohol semuanya gitu kan, itu memang haram, tidak bisa mutlak kayak awal. Tapi kalau di sini didominasi oleh produk halal, dikeluarkan persentase dari perkiraan dari produk haram itu dikeluarkan dari gaji, insya Allah jadi halal semuanya. Dan kalau betul seperti yang saya bilang tadi yang kedua, maka termasuk sedekah antum setelah antum bersihkan uang yang persentase haram itu, maka insya Allah akan jadi halal. Apakah dosa akan menghambat rezeki kita atau berkah akan hilang? Tentu saja akan menghambat, itu ada hadisnya. Tidak ada satu kaum, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yang membiarkan praktek zina ataupun riba di antara mereka kecuali Allah akan tahankan ya rezeki dari langit. Memang bisa menahan. Kalau dia bertaubat maka rezekinya akan diberikan. Apa ini? Katanya kerja di perpajakan tidak boleh. Bagaimana hukumnya kerja di bidang keuangan yang lain, tapi masih satu lembaga dengan lembaga yang membawahi pajak, ya. Seperti Kementerian Keuangan, gitu kan? Pokoknya yang kita bicara masalah pajaknya. Kalau ada sumber yang lain, ya, dan di cabang yang lain, ya itu tergantung penghasilannya dari seperti apa. Karena ada instansi pemerintah kita yang butuh dibahas secara hukum syar'i, karena memang dia masuk dalam hal yang tidak boleh, seperti kasus perpajakan, dan ada hal yang memang tidak ada masalah, gitu kan? Seperti PNS orang jadi guru misalnya, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang haram di situ, kan itu. Jadi Allah alam dilihat cabang pembahasannya apa nih, apa yang sedang menjadi sumber pendapatannya. Kalau antum melihat ada sumber haram atau minimal syubhat, tinggalkan, Allah alam. Dan teman-teman sekalian, saya sudah berapa kali bilang, jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau keluar dari sini saya mau makan apa, saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa gila, atau apalah, saya kalau tidak makan di rumah saya nggak bisa makan, akhirnya betul-betul nggak bisa makan kecuali di rumahnya, dan seterusnya. Ini mengurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Udah luasin aja, tidak bisa di sini haram, mentok pindah, gitu kan. Orang yang begini cepat mendapatkan jalan keluar karena dia tidak memperumit sendiri masalahnya. Saya bekerja di restoran yang menjual minuman alkohol dan saya sebagai pembuat, saya ingin pindah kerjaan, cuma penghasilannya yang menjadi pertimbangan. Apa solusinya Ustaz? Seharusnya saya tidak punya saya tidak punya keahlian. Saya sudah bilang kalau Ustaz ditanya masalah haram berarti hukumnya haram. Keluar, nggak boleh nggak. Penghasilan kurang nggak masalah, harus keluar. Terus sampai kapan antum mau di situ? Sampai yakin ada pekerjaan lain? Kapan? Kalau meninggal sebelum dapat pekerjaan baru? Coba, gimana cara menjawabnya? Ada jaminan antum bisa hidup setahun, 2 tahun ke depan? Gak bisa. Tanggung jawab, sedangkan yang sudah kita lakukan saja ada pertanggungjawabannya, apalagi yang akan kita susul ke depan. Belum lagi kalau sudah menikah, istri anak makan dari hasil haram, bagaimana bisa? Keluar teman-teman sekalian, lebih mulia jual nasi uduk walaupun untung sedikit, gak masalah, halal. Dan kapasitas perut antum cuma 1-2 piring makanan, sebentar meninggal masuk surga. Untuk apa kita repot-repot dapat penghasilan besar tapi masuk ke neraka, siksa di kubur, kan berat. Jika haram, atasan saya pernah bilang selama perusahaan membayar zakat maka keuntungan penjualan sistem ke bank konvensional akan menjadi halal. Ini akal-akalan dia nih. Bagaimana bisa dia mengatakan gitu? Apakah atasan saya masuk dalam golongan orang munafik? Tentu saja tidak kita katakan munafik, tapi dia salah dalam konsep itu.
Bagaimana caranya uang hasil korupsi atau uang hasil riba, kemudian dia bilang kalau kita keluarin zakatnya jadi halal? Nggak bisa. Sama nanti orang tarik semua tuh, orang zina juga begitu, hasil zina yang penting zakat, gitu kan? Saya bekerja di perusahaan pembuat sistem komputer yang komputer perbankan konvensional. Ini sudah sering ditanya ya. Apakah keuntungan penjualan sistem perbankan konvensional halal? Haram. Haram. Tidak boleh. Jangan cari sesuatu yang dihalalkan kalau ke ustadz, nggak bisa. Haram, haram. Ya, Anda melakukan berarti Anda konsekuensinya menanggung itu. Keluar kerja, cari tempat yang lain. Yang itu. Jangan bilang saya nggak bisa hidup. Bisa dengan izin Allah. Semut di lubangnya hidup, apalagi antum gitu kan. Jadi jangan, ini nggak bisa. Bapak saya sudah tahu hukum riba, namun dia tetap melakukan praktek riba, meminjam uang dari bank dan meminjam pada orang dengan bunga pinjaman. Saya adalah anak yang masih dalam tanggungan orang tua. Apa yang harus saya lakukan agar bapak saya berhenti dari praktek riba yang beliau lakukan? Dan apakah saya sebagai anak juga terkena dosa riba karena makan dari uang riba tersebut? Tentu saja Allah alam, kalau saya lihat dari pertanyaan ini berarti Anda sudah dewasa, Anda bukan anak kecil lagi, ya. Dan setiap anak-anak yang sudah balik itu sebenarnya sudah tidak wajib orang tuanya menanggungnya. Perlu diketahui kalau anak laki-laki ya, anak laki-laki itu kewajiban orang tuanya memberikan nafkah hanya sampai balik. Kalau sudah lewat dari balik tidak ada kewajiban ayah lagi. Jadi antum sudah harus bekerja, kerja apa saja, sama teman, kalau pulang sekolah, numpang ya untuk bantu-bantu apa, mungkin dapat gaji minimal bisa makan. Kalau orang tua punya penghasilan, tidak ada penghasilan kecuali dari situ, jangan ikut-ikutan. Karena itu haram, pastilah kena tampiasan dosanya karena kita tahu. Dan Allah tidak akan membiarkan antum mati kelaparan kalau antum meninggalkan yang haram. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dia sesuatu yang lebih baik. Harus yakin dengan itu. Jadi Allah alam bisa kena tampiasan. Kalau bagaimana menyadarkan orang tua, tidak ada yang mengalahkan wahyu. Sampaikan dalil-dalil tentang masalah riba. Tapi kalau orang tua lebih baik mungkin supaya lebih santun dicari orang ketiga yang bisa ngomong sama beliau, atau diberikan hadiah buku misalnya, atau mungkin dalam kondisi beliau lagi tenang duduk baik-baik di dekatnya, sampaikan dengan baik-baik, ayah saya dengar di pengajian seperti ini, maaf bukan menggurui, tapi kayaknya ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah gitu. Bagaimana kalau seandainya dengan cara lain, misal dikasih solusi minimal ke perbankan syariah, atau mungkin ke teman-teman ayah yang punya modal, kita bisa bahasakan itulah, ya, itu lebih baik. Apabila kita terlilit utang dan orang yang dihutangi, bila kita meminta untuk diringankan atau mengikhlaskan, apakah tidak apa-apa Ustaz? Karena gaji pas-pasan dan banyak keperluan, tapi kita masih punya HP dan barang-barang. Apakah di akhirat tidak ditagih lagi? Mohon dijelaskan Ustaz. Tentu saja tergantung orang itu. Kalau orang itu ikhlaskan, boleh antum bilang, saya sebenarnya gajinya tidak cukup, ya, gaji saya sekian, saya tidak mampu bayar, ada kebutuhan keluarga, bisa nggak antum maafin, ya, diikhlaskan aja, semoga Allah balas. Bisa, boleh kita ngomong gitu. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau nggak bisa. Jadi antum tetap punya kewajiban untuk membayar gitu. Insya Allah jalankan hadis Nabi SAW. Insya Allah dengan menjalankan hadis Nabi SAW, siapa yang berutang pada seseorang, kemudian dia niat memang dalam hatinya mau membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Siapa yang niat utang dari awal tidak mau membayar, Allah akan persulit dia. Maka kata kuncinya kembali ke hadis ini. Niatkan dari sekarang, insya Allah saya mau membayar, ya Allah mudahkan, walaupun dicicil, maka Allah akan mudahkan. Ustaz mohon masukannya, saya telah ikut menanam modal di koperasi 100 juta. Uang itu disalurkan oleh pihak koperasi untuk pedagang-pedagang yang membutuhkan untuk usaha mereka, yang nantinya hasil usaha mereka dikelola oleh pihak koperasi untuk dibagi pihak koperasi sendiri, untuk pihak pedagang dan untuk pihak saya sendiri sebagai penanam modal. Yang saya herankan, saya dapat hasil 10% dari saya menanam modal 100 juta setiap bulannya. Jika sudah berjalan 1 tahun, maka saya diberi 2 opsi, yaitu berhenti atau melanjutkan. Jika saya berhenti, maka modal saya yang 100 juta kembali, tapi kena potong 10%. Jadi nerimanya cuma 90 juta. Jika saya lanjutkan, maka saya akan seperti semula, yaitu akan mendapatkan hasil 10% setiap bulannya tanpa modal dikembalikan atau memperpanjang modal saya. Dan jika saya merekrut 1 orang untuk menanam modal, maka saya mendapat 1% dari orang yang saya rekrut. Apakah ini haram? Haram. Ini gharar namanya, nggak boleh. Haram dalam Islam. Ya sudah jelas bahasa saya. Jadi tidak boleh. Tidak bolehnya kenapa Ustaz? Tidak boleh karena penentuan pertama, tidak boleh ada penentuan persentase dari modal, tidak boleh.
100 juta kamu masukkan ke saya akan kasih kamu 10% dari 100 juta. Ini gharar, nggak boleh. Kalau keuntungannya 100%, ya, dia dirugikan dong kalau cuma 10%. Atau mungkin karena koperasi hanya butuh duit, atau si fulan yang minta modal butuh duit, dia sebenarnya cuma dapat 5% keuntungan, tapi dia paksakan diri untuk kasih 10%. Kan gitu. Ini gharar namanya. Ini nggak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini ada masuk unsur gharar dan kezaliman plusnya. Kalau kita tarik, maka dipotong 10%. Apa haknya dia potong 10%? Ada orang investasi ditarik, kemudian dipotong modalnya. Nggak boleh dalam Islam. Tidak pernah ada dalam Islam ini. Orang masukkan 100 juta, kalau modalnya masih ada, dia kembalikan. Untung rugi ditanggung bersama, gitu kan? Yang ketiga, ada unsur di sini kalau mengajak orang lain dia akan dikasih 1%, gitu kan? Ini masih diperselisihkan. Kalau dia masukkan orang lain ini kepada unsur sesuatu yang halal, misal saya mengajak seseorang untuk umroh di satu travel menyiapkan jasa bagi orang yang membawa tenaga lain $50 misalnya, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tetapi kalau di sini dihubungkan ternyata pekerjaan itu haram, kayak tadi ada masalah riba dan ghararnya, misalnya ada gharar dan kezaliman, kemudian kita dapat uang 1% itu termasuk unsur haram, karena memang sudah dasar usaha itu haram. Dasarnya usaha itu Allahu alam haram. Dalam pekerjaan kita membuat laporan yang tidak akurat, itu hukumnya gimana Ustaz? Kira-kira gimana hukumnya? Hah? Yang bertanya ini dari tadi saya bilang, kembalikan ke hati Anda. Kira-kira bagaimana? Dosa itu kata Nabi SAW yang berkecamuk di dalam hatimu, walaupun kamu sudah tanyakan fatwanya ke sana sini. Saya pegawai kontraktor, kadang kalau saya meeting koordinasi dengan owner proyek, saya ditanya schedule Ustaz. Lalu saya sudah siapkan draft schedule, dan kalau ditanya rencana pekerjaan saya paparkan menurut desain rencana, tapi ternyata tidak tercapai. Itu termasuk dusta kah Ustaz? Kalau Anda tahu, antum ini tahu benar. Misal gini, saya butuh modal. Contoh, saya kasih contoh di luar dulu, bukan pegawai. Anda seorang pengusaha, kemudian punya satu proyek, butuh sekali uang, misalnya mau bayar kontrakan, kita ini butuh terdesak, lalu kita buatlah sebuah proyek baru dengan mengatakan misalnya ini, saya akan jual benda ini, modalnya sekian, untungnya sekian, dalam 1 tahun akan kembali. Ini loh schedule-nya, ini loh draft-nya. Ternyata teman-teman sekalian, kita tahu sebenarnya ini nggak bisa ini. Kita tahu itu, dalam jiwa kita tahu. Tapi kita paksakan, yang penting uang orang itu halal, kemudian kita bisa selamat dulu bayar kontrakan 2 tahun ke 3 tahun dan seterusnya. Ini berbahaya teman-teman, ini kesaksian palsu, nggak boleh untuk apa ini, gitu kan? Ini loh, saya mau usaha ini, modalnya butuh sekian, jujur, ini bisa berhasil bisa tidak, ya. Saya mau jalankan sekuat saya. Kalau Anda mau bantu alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Udah begitu saja. Itu lebih aman. Tapi kalau direkayasa terus informasi ini nggak ada gunanya sama sekali. Jadi jangan menyusahkan diri kita sendiri. Ini berbahaya teman-teman. Saya kerja di hotel saya menyediakan minuman alkohol dan daging babi. Apakah gaji yang saya terima itu halal atau haram? Kalau haram, bagaimana cara membersihkan harta dari gaji saya? Teman-teman sekalian, semua yang berhubungan dengan hal yang haram ini lebih dominan kepada hukum haram, lebih dominan ke hukum haram, gitu kan? Minimal syubhat, minimal syubhat. Jalan keluarnya cari tempat yang aman, kerja di tempat yang aman, lebih tentram, jelas. Banyak kok, insya Allah tempat-tempat yang itu, jangan dipaksain, gitu kan? Kalau Anda memang jiwanya di perhotelan, cari perhotelan syariah, sekarang sudah mulai banyak, gitu kan? Ada teman-teman kita sudah di Jakarta, sudah banyak sekali hotel-hotel syariah yang bisa dimasuki kerja, melamar. Insya Allah mereka menerima kalau punya pengalaman, gitu kan. Itu lebih aman. Atau cari tempat kerja di restoran yang memang jauh dari minuman-minuman keras, yang memang kalau bidangnya di situ, ya itu. Maka lebih baik, Allahu alam. Karena kalau ada khamar, terus kita mau mengatakan gajinya halal atau haram, menjawabnya bagaimana? Tentulah lebih dominan kepada haram. Karena ada yang haram di situ kan. Saya pernah ditanya oleh seorang muslim juga yang kerja di salah satu minimarket dan di situ jual khamr. Halalkah gaji saya? Jawaban saya sama. Kalau Anda tanya kepada saya hukum syar'i, saya mengatakan tidak halal. Karena tidak mungkin saya katakan halal sementara ada produk yang haram dijual, kan gitu. Jadi berbahaya bagi dia. Lalu bagaimana jalan keluar membersihkannya? Ya sudah, Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalau mau detail ya.
Kalau mau detail sekali, kalau dia sudah taubat, insya Allah yang lalu-lalu sudah selesai, dianggap halal begini. Allah Subhanahu Wa Taala dianggap walakum masalaf, itu kalian mendapatkan apa yang telah berlalu. Tapi kalau dia mau detail, misal dia mau betul-betul terinci dari sekian item yang dijual di situ, misal dia di restorannya hotel, kira-kira di situ yang paling banyak ya dijual babi tadi, ya daging babi itu dengan khamr itu, dari sekian item makanan yang dijual adalah misal ada 100 item, dia 2 item gitu kan. Maka kita melihat ternyata dari 100%, 98% ini adalah yang halal misalnya, ini yang haram. Maka diperkirakan dari gaji kita 2%-nya dikeluarkan gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Kalau dia mau lebih aman, lalu disedekahkan kepada orang-orang non-muslim, orang-orang yang mampu, tidak mampu maksud saya. Orang yang mati dalam pekerjaan, misal kecelakaan kerja, apakah itu bisa dikatakan mati syahid? Tentu saja ini butuh jawaban khusus ya, mungkin dari para ulama. Saya tidak bisa jawab ini. Apakah orang mati terbunuh di tempat kerjanya dalam arti kata karena kecelakaan kerja mati syahid ya? Untuk sementara sih, kalau kita lihat secara umum dari globalnya hadis tidak masuk gitu kan, tidak masuk di sini. Tapi kalau ada pendapat ulama mungkin yang menemukan dalil-dalil yang lain, mungkin orang yang kecelakaan, orang yang kerja sebagai buruh misalnya atau pekerja kasar, kemudian jatuh dari bangunan sementara cari rezeki buat keluarganya, terbunuh, apakah itu mati syahid atau tidak? Allahu alam. Saya tidak tahu masalah itu. Saya pernah membaca di salah satu buku bahwa mencukur jenggot haram hukumnya dan termasuk bermaksiat kepada Allah. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang melarang memelihara jenggot. Bagaimana hukumnya untuk hal ini Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Tentu kita memelihara jenggot Nabi SAW, mengerjakan memelihara jenggot karena Nabi SAW memeliharanya, gitu kan. Kalau anda kerja di satu tempat dan anda dilarang, misal ditegur, kalau masih ditegur ya sudahlah, tetap aja jalan dan sambil tunjukkan kualitas kerja, gitu kan. Seperti itu, karena saya pernah punya pengalaman, salah satu dari jemaah saya yang sering hadir di pengajian, semoga Allah jaga, Masya Allah saya tahu orangnya, Masya Allah sampai sekarang selalu ikut pengajian dan banyak hal yang terjadi perubahan dengan dia dan keluarganya gitu. Yang jelas dia kerja di satu perusahaan dan tiba-tiba mau resign dari perusahaan tersebut, dan saya tidak tahu. Yang saya tahu tiba-tiba ada satu atasan perusahaan datang temuin saya dan berkata, Ustaz, saya ini ya, datang mungkin Ustaz tidak kenal, nama saya Fulan. Dipanggillah beberapa orang staff-staffnya yang berpengaruh di perusahaan itu. Perusahaan ini besar sekali, punya sampai 50.000 pegawai kalau nggak salah. Di daerah Sumatera, daerah Kalimantan banyak gitu kan. Yang penting saya bilang, ya kenapa Pak? Saya pikir mau minta jadwal ceramah gitu kan. Terus dia bilang, ada satu orang, bapak ini disebut namanya. Saya bilang, saya nggak kenal bapak siapa, karena bapak ini memang tidak pernah kenalkan dirinya ke saya, nggak pernah datang kenalin. Cuma saya kalau lihat di pengajian secara umum, saya lihat beliau ada gitu. Terus kemudian saya bilang, saya nggak kenal siapa, dilihatin fotonya yang ini. Oh yang ini ya, memang sering ada di pengajian. Kenapa Pak? Ini yang pegang keuangannya perusahaan nih, ini orang. Sekarang mau resign Ustaz dari perusahaan, mau keluar. Ini kalau keluar kacau semua nih 50.000 pegawai. Kacau nih, jadi kacau perusahaan. Terus saya bilang, hubungannya sama saya apa? Dia muridnya Ustaz. Gara-gara ikut pengajian Ustaz, sekarang pelihara jenggot, nggak pagi isbal celananya. Dan sering kalau diundang sama atasan-atasan perusahaan, dulu-dulunya tuh kalau diundang sering biasa lah orang-orang perusahaan-perusahaan besar, minum minuman keras, ada perempuan, ada segala. Ini sudah nggak pernah hadir, bahkan tidak mau. Jadi ini karena dia ditegur oleh pemilik perusahaan yang paling besar, ownernya, maka dia resign aja. Kalau dia dilarang, dia resign gitu kan. Terus saya bilang begini saja, sampaikan, pimpinan anda siapa? Kebetulan orang Chinese dan Muslim. Sampaikan kepada pimpinan anda, kalau emang ditahu ini, bapak ini adalah murid saya, salam dari saya, dan bilang, kalau kualitas kerjanya bapak ini setelah ikut pengajian saya buruk, kualitasnya buruk, saya tanggung jawab. Nanti saya akan bicara sama beliau. Tapi kalau sportif ya, kalau dia setelah ikut sunnah Nabi, itu kan sunnah Nabi. Anda Muslim kan semua, orang-orang Muslim, ada 5 orang yang datang. Anda kan Muslim semuanya. Sudah tahu belum kalau pelihara jenggot sunnah Nabi? Nabi SAW mengatakan, biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian. Sunnah Nabi SAW. Perintah agama, seorang Muslim menjalankannya. Anda kan tahu, kalau setelah menjalankan sunnah Nabi SAW ini, kualitas kerjanya tidak bagus, maka saya bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya kualitas kerjanya bagus atau bahkan bertambah, Anda harus sportif menerima. Biarin dia kembangkan itu. Apa hubungannya dengan performan? Dan kenapa sih kalau tidak ikut minum-minuman, tidak ikut perempuan? Islam melarang, Anda juga Muslim, harus terapkan itu. Baiklah Ustaz, kami sampaikan.
Alhamdulillah pada saat itu saya dapat berita gembira kalau pimpinan perusahaan, pemilik perusahaannya setuju. Karena ternyata memang kualitas kerjanya malah bagus, gitu kan. Dan sekarang saya diberitakan, saya sampai diundang ceramah itu hari di Ramadan, saya diberitakan kalau hampir satu perusahaan itu sekarang kalau lagi istirahat dengar ceramah saya. Alhamdulillah. Mereka kalau istirahat lagi dengar ceramah, mereka sampai tahu tuh ceramah Ustadz Khalid judul ini, saling diskusi itu, jadi nyebar gitu kan. Alhamdulillah, malah sangat bagus. Berarti begini teman-teman sekalian, permasalahannya kalau sedang ada masalah yang Anda hadapin begini, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mau Anda perjuangkan, gitu kan? Jangan langsung kendor. Jelasin, ada masalah apa dengan jenggot saya? Yang penting kan kualitas kerjanya, gitu kan? Ada orang masing-masing, itu kan persepsi. Ada orang, yarhamkallah, ada orang persepsinya kalau pakai celana pendek di luar sana perempuan, bajunya ketat, dianggap itu bagus, persepsi dia. Dia tidak menggunakan agama. Persepsi dia itu bagus. Kan? Ada juga orang menganggap kalau pakai baju tertutup, persepsi dia bagus. Seperti laki-laki pakai jas, pakai dasi, tergantung persepsi. Karena itu, kalau persepsi saya jenggot nggak masalah. Persepsi Anda tidak baik, ya sudah. Tapi kan ini tidak hubungannya sama kualitas kerja. Kalau kualitas kerja saya berkurang karena begini, maka silahkan. Gitu kan? Sama halnya penilaian orang bagus atau tidak, itu kan persepsi. Gitu kan? Bagaimana caranya kita mau menarik persepsi kita langsung dipatok orang pun harus seperti itu? Enggak. Kita bebas kan? Jadi harusnya kita bisa mendakwakan seperti itu. Dan yang luar biasanya teman-teman sekalian, bahasakan baik-baik sama mereka. Selain kualitas kerja nanti tidak akan mengganggu, juga ini jenggot ini tumbuh di dagu saya. Di sini bukan di sana, enggak masalah. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Enggak ada bebannya kok di sini loh gitu kan. Untuk apa kok jadi ribut gara-gara masalah ini? Subhanallah ya. Ya mudah-mudahan Anda bisa menjadikan itu sebagai ajang dakwah malah. Ini sudah 8:30, kertasnya masih banyak.